Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada pagi hari ini bisa bertemu lagi bertatap muka walaupun secara daring dalam pembelajaran bidang studi akidah akhlak. Adapun untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang cerminan dan nilai mulia dari Al-Asma Al-Husna. Anak-anakku sekalian, khusus untuk materi Al-Asma Al-Husna ini, adapun kompetensi yang diharapkan adalah menganalisis makna dan upaya meneladani Al-Asma Al-Husna. Sedangkan indikatornya adalah menganalisis peristiwa yang mencerminkan sifat Allah yang terdapat dalam Al-Asma Al-Husna. Anak-anakku sekalian, pada bab 1 ini ada tujuh Asmaul Husna yang kita bahas. Yang pertama adalah Al-Afu, yang kedua adalah Ar-Razak, yang ketiga adalah Al-Malik, yang keempat adalah Al-Hasid, yang kelima adalah Al-Hadi, yang keenam adalah Al-Khaliq, dan yang ketujuh adalah Al-Hakim. Khusus untuk 2 kali tatap muka atau 2 jam pertemuan sekarang, kita hanya membahas 2 Asmaul Husna, yaitu yang pertama adalah Al-Afu, yang kedua adalah Ar-Razak. Baik anak-anak, sebelum kita membahas tentang 2 sifat ini, tentu terlebih dahulu kita melihat apa itu Asmaul Husna. Asmaul Husna diambil dari 2 kata. Yang pertama adalah Asma, yang berarti nama. Yang kemudian adalah husna, artinya adalah paling baik. Nah, kalau kita gabungkan dari 2 kata ini, yaitu Asmaul Husna, maka dapat kita artikan adalah Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang paling baik, yang paling agung, yang paling sempurna, yang mana nama-nama ini hanya Allah yang memiliki. Dan Allah sendirilah yang menamakan dirinya di dalam Asmaul Husna tersebut, yang semuanya terdapat di dalam Al-Quran. Baik anak-anak, pertama kita coba melihat Al-Afu. Al-Afu adalah nama yang ke-83 dari 99 Asmaul Husna. Menurut bahasa, artinya adalah meninggalkan sanksi. Meninggalkan sanksi. Sedangkan menurut istilah adalah Allah memaafkan kesalahan yang dilakukan manusia, baik sengaja maupun yang tidak disengaja. Anak-anakku sekalian, dari sini bisa terpahami bahwa Allah itu adalah Maha Pemaaf. Pemaaf Allah itu tiada batas. Pemaaf Allah itu luar biasa. Allah itu senantiasa menerima taubat hamba-hambanya apabila hamba-hambanya betul-betul sadar ingin bertaubat. Lalu apa keteladanan yang bisa kita ambil dari Asmaul Husna ini? Yaitu khususnya Al-Afu. Yang pertama adalah meyakini bahwa Allah senantiasa memaafkan kesalahan hamba-hambanya apabila hamba-hambanya ingin bertobat. Yang kedua adalah perintah kepada manusia untuk menjadi seorang yang pemaaf. Jadi sebagai manusia, sebagai siswa, sebagai guru, ya kita harus menyadari bahwa kalau Allah saja bisa maafkan kita, apalagi kita sebagai hambanya harus saling memaafkan, karena kita adalah manusia, makhluk sosial yang saling membutuhkan, ya saling memerlukan, punya kekurangan dan punya kelebihan. Pasti ada silih dan salahnya.
Jadi disinilah diminta kebijaksanaan kita untuk saling memaafkan, khususnya kepada diri kita adalah jangan ada sifat pendendam. Yang berikut kita akan melihat sifat Allah yang kedua, yaitu Ar-Razzaq. Ar-Razzaq artinya rezeki atau penghidupan. Kalau kita lihat dari segi dari segi kata ya. Sedangkan dari segi istilah adalah segala pemberian Allah yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, baik itu yang bersifat fisik, ya, yang bisa kita lihat, bisa kita pegang, bisa kita raba, maupun yang bersifat non fisik seperti kenikmatan, kesehatan, kebahagiaan. Ya. Ini adalah nikmat Allah. Matahari, angin, udara dan segala macamnya adalah rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Lalu apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sifat Allah Ar-Razzaq ini? Ada pun pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah Allah senantiasa menjamin rezeki makhluknya, baik makhluk yang nampak maupun yang tidak nampak, baik manusia maupun hewan, semua sudah dijamin oleh Allah rezeki. Jadi tinggal bagaimana kita harus berusaha untuk mendapat rezeki, termasuk rezeki barangkali seperti makan, minum, juga rezeki dalam memperoleh prestasi, nilai yang bagus, semuanya sudah tentukan oleh Allah. Tinggal bagaimana manusia bisa mengusahakannya. Yang kedua adalah kita ambil pelajaran adalah saling berbagi rezeki dengan makhluk lain. Kenapa bagi rezeki? Karena kita adalah makhluk sosial yang punya kelebihan dan punya kekurangan. Untuk itu kita harus saling mengisi. Anak-anakku sekalian, barangkali itulah video singkat yang bisa Bapak berikan pada pertemuan kali ini. Mengingat karena pertimbangan dan segala macamnya, makanya ini hanya sekedar pengantar materi. Untuk materi lebih lengkap, anak-anak bisa lihat nanti di bagian materi, ringkas materinya, dan coba lihat apa yang bisa dilakukan setelah selesai materi tersebut. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa silakan diperiksa nanti informasi materi yang Bapak berikan melalui video yang Bapak share melalui YouTube. Demikian, billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.